Kasih nanti kan. Oke. Oke, monggo. Bisa dimulai ya Pak ya. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zainur, sebelumnya kami dari CGP Angkatan 8. Sebelumnya terima kasih sekali waktu yang telah diberikan kepada Bapak untuk meluangkan waktu kepada kami untuk uji kaweruh Bapak terkait tentang tugas CGP yaitu modul 3.1 terkait dengan keputusan dilema Bapak. Saya yakin siap, saya yakin panjenengan sudah merasakan, sudah mengalami apa yang namanya kebijakan dilema itu. Nanti kita sharing bersama saja dalam rangka untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kita sharing aja nanti. Gini Bapak, langsung saja. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus-kasus ataupun itu berupa dilema etika atau bujukan moral, itu di dalam sebuah sekolah itu kan merupakan sistem, di mana sistem itu ada unsur-unsurnya. Nah, di dalam sekolah itu di sana ada unsur kepala sekolah, ada unsur waka-waka dan yang lain. Nah, di dalam rangka untuk mengidentifikasi ini, kasus-kasus ini kita identifikasikan berdasarkan di jobnya waka masing-masing. Kalau itu berupa permasalahan kurikulum, akan diidentifikasikan ke waka kurikulum. Kalau itu berada di ranahnya kesiswaan, kita identifikasikan ke kesiswaan, kemudian ke sarpras, ke humas, dan sebagainya. Jadi identifikasi kita kelompokkan berdasarkan struktur waka yang ada. Gitu. Monggo Pak Rasikin. Kalau selama ini Pak, ini untuk pertanyaan yang kedua tadi, Bapak lebih menekankan pada identifikasi jenis persoalannya dan job description-nya gitu. Kalau ini untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan ini sama-sama benarnya dan sama-sama mengandung nilai kebijakan. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, itu yang pertama kita selalu mendasarkan pada peraturan atau kebijakan yang ada. Nah, setelah itu peraturannya kita pegang, kebijakan kita muncul, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, sehingga nanti antara kadang belum tentu kebijakan itu sesuai dengan di sekolah kita. Nah, kita sebagai manajemen, saya selaku kepala sekolah itu di dalam pengambilan keputusan yang berbau nilai kebijakan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu tetap kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Gitu. Ya. Boleh saya simpulkan bahwa dalam pengambilan nilai kebajikan Bapak lebih memprioritaskan mana yang manfaatnya lebih tinggi gitu ya Pak, lebih sesuai keadaan gitu ya Pak. Oke Bapak, ini langsung saja pertanyaan ketiga Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah dalam hal untuk mengatasi kasus atau kebijakan itu, pertama kita identifikasi dulu. Misalkan ada muncul sebuah permasalahan, kita lakukan identifikasi. Kemudian saya selaku kepala sekolah mencari akarnya dari mana, akar permasalahannya itu. Setelah terkumpul data-data tersebut, saya nanti akan melakukan sharing diskusi dengan waka-waka yang sesuai atau waka-waka yang terkait. Kita lakukan diskusi, kemudian finalnya baru saya mengambil keputusan. Menarik. Berarti ada melibatkan berbagai unsur di sekolah ya Pak dalam pengambilan keputusan ya. Terus kalau yang hal apa saja Pak yang menurut Anda yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika?
misal apa ada anak yang mengalami kekurangan kesulitan secara ekonomi gitu, misal seperti itu gimana Pak? Ya, kalau hal yang kita lakukan, saya lakukan kaitan dengan mengatasi kondisi anak yang katakanlah contoh tadi kesulitan ekonomi begitu, itu kita tetap bekerja sama dengan wali kelas yang ada, kemudian dengan guru BK, kemudian dengan kesiswaan. Nah, dari guru wali kelas, kesiswaan, kemudian BK, otomatis akan memiliki data-data yang akurat. Oh, benar anak ini keluarga dari ekonomi kurang mampu. Nah, setelah itu nanti kita lakukan diskusi bersama bertiga minimal tadi. Kemudian bagaimana kita sekolah untuk mengangkat mereka, ya, memberi kisah nanti bisa berupa motivasi tetap meskipun dia dari keluarga tidak mampu, tetap diberikan motivasi supaya sekolahnya sampai lulus. Kemudian nanti kalau kaitan dengan keuangan tadi, misalkan ekonomi, ya nanti kita akan juga mempunyai jiwa sosial, Bapak Ibu guru dan sebagainya, kita bisa melakukan penggalangan dana untuk membantu supaya anak itu tetap bisa sekolah, bisa sampai selesai. Berarti untuk memaksimalkan aset dan sumber daya yang ada di sekolah ya Pak? Iya betul. Kunci penanganannya. Iya betul Pak. Jadi tetap saya memberdayakan yang ada di sekolah. Kecuali kalau yang ada di sekolah tidak cukup, mungkin kita baru ekspansi. Ya, saya lebih suka menyelesaikan di intern dulu, baru nanti baru keluar. Gitu. Ya, menurut saya sangat menarik Bapak, dan mungkin apa yang sudah panjenengan sampaikan dari awal tadi, menurut saya adalah memang ya seperti itu gitu. Tetapi gini Bapak, kadangkala di sebuah organisasi itu banyak masalah-masalah. Nah, menurut Bapak bagaimana? Ada masalah-masalah yang mungkin menantang Bapak untuk diselesaikan di sekolah apa yang jenengan pimpin seperti itu? Yang namanya masalah itu tetap harus diselesaikan. Nah, namanya masalah itu harus diselesaikan supaya kondisi di sekolah itu kondusif. Nah, kemudian untuk cara atau strategi supaya permasalahan itu selesai, itu ya pertama kita gali akar permasalahannya. Kita cari data dulu, kemudian kita analisa, kemudian nanti baru kita putuskan berdasarkan data. Kita sampaikan. Insya Allah kalau pengambilan keputusan itu berdasarkan data real dengan kondisi yang ada, yang bersangkutan akhirnya bisa terbangun, permasalahannya bisa selesai. Kita ngambil solusinya juga bisa lebih tepat. Begitu. Menarik untuk ada kajian tertentu. Nah Pak, ini untuk yang pertanyaannya nomor 6 Pak. Ini kaitannya dengan bentuk skala prioritas. Biasanya kan setiap sekolah kan mesti ada penjadwalan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan atau penjadwalan untuk pelaksanaan pengaplikasian, misalnya kayak Sarpras itu kan mestinya kan di bulan Agustus, September, Oktober karena musim kemarau gitu kan. Kalau di Januari, Februari kan kalau membuat RKP kan kemungkinannya kan kecil karena kondisi cuaca. Nah, bagaimana Pak Anda menyikapi hal tersebut? Misal di satu sisi ini jadwalnya kegiatan yang di bidang kurikulum, di bidang kesiswaan, terus di bidang Sarpras, itu bentuk prosedur yang Anda terapkan itu gimana Pak? Untuk teknis pelaksana kegiatan itu memang kita harus memetakan, harus dipetakan. Katakanlah kok pekerjaan itu berbenturan dengan cuaca, berarti kita harus mengalokasikan pekerjaan itu tidak dilaksanakan di bulan yang cuaca kurang mendukung. Nah, kemudian untuk kalau yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak mengandung cuaca, misalkan kurikulum, kesiswaan dan sebagainya, itu kita tetap mengacu pada rencana kegiatan yang ada, atau kita mengacu pada RAKS yang ada. Dengan catatan RAKS itu kita buat sebagai pedoman,
kemudian kita ambil mana yang lebih dahulu, mana yang lebih penting, yang berbau mempunyai nilai manfaat kepada murid dan warga sekolah yang lebih tinggi. Jadi seperti itu. Bapak, sekali lagi mungkin pertanyaan kami sangat mengganggu panjenengan, mohon maaf. Di dalam organisasi tentunya apa Pak ya, banyak masalah yang perlu diselesaikan seperti itu. Tetapi Bapak, saya yakin misalkan panjenengan menyelesaikan sendiri itu kok mustahil gitu ya Pak ya. Tidak. Karena apa? Karena dalam suatu organisasi perlu yang namanya kolaborasi seperti itu. Bapak, apakah dalam menangani masalah tersebut, apakah ada pihak-pihak yang membantu atau faktor-faktor yang membantu seperti tadi mungkin masalah kesiswaan, masalah penyelesaian sarpras, masalah tentang apa ya, penanganan anak yang mungkin seharusnya tidak layak naik, atau mungkin apa, regulasi apa, keuangan dana bos dan lain sebagainya, dan itu membentur membentur untuk kita berbuat harus sesuai prosedur seperti itu. Terus tadi saya sampaikan bahwa di dalam proses penyelesaian suatu masalah itu yang namanya lembaga itu tidak bisa sendiri. Jadi proses penanganannya itu kepala sekolah itu tidak bisa melakukan single factor, nggak bisa. Cuma yang perlu digarisbawahi, keputusannya tetap berada di kepala sekolah. Tetapi kepala sekolah itu mau ngambil keputusan itu mencari akar permasalahannya, mengumpulkan data. Lah pengumpulan data itu satu bisa langsung kepala sekolah yang terjun, bisa juga diwakilkan atau kepada waka-waka yang sesuai, sehingga nanti pengambilan data itu lebih akurat. Kemudian nanti kita diskusikan, kita sharingkan, sehingga nanti permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa teratasi sesuai dengan kondisi realnya. Oke. Sesuai dengan kondisi yang real, dan unsur kolaborasi ini menjadi penekanan ya Pak? Iya, menjadi unsur penekanan. Ini untuk pertanyaan terakhir Pak, di sesi obrolan ini Pak. Dari sekian pengambilan keputusan, dari sekian banyak persoalan yang muncul, kira-kira ada enggak Pak satu permasalahan yang itu menurut Anda itu menjadi satu hal, istilah kalau kita sebut sebagai sebuah titik balik gitu Pak? Yeah. Dari sekian persoalan ataupun konflik yang timbul gitu Pak. Jadi kalau berkaitan dari kegiatan ini, hikmah atau hal yang bisa kita petik atau yang kita buat pelajaran bersama itu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, itu pertama kita harus berpegang teguh pada peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, kita berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, di dalam pengambilan sikap kita tidak boleh untuk pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada data yang ada. Oleh karena itu harus dicari akar permasalahannya, data-data kita kumpulkan, kita rekam dengan semaksimal mungkin, sehingga nanti kita melangkah itu akan terdukung oleh data yang akurat gitu. Jadi di dalam sebuah pengambilan keputusan itu mekanisme urutannya seperti itu kalau yang saya lakukan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan atau ada hal monggo bisa kita kembangkan. Bapak Jainur, kami berdua sangat bisa mengambil intinya bahwa dalam berorganisasi perlu apa yang namanya itu penekanan dalam kolaborasi. Ngoten nggih Bapak nggih. Dan terus kita sebagai misalkan dijadikan pemimpin, kita harus perlu menangani masalah itu bukan cukup dari diri sendiri, perlu yang penekanan dari otoriter juga bisa, dan tentunya tergantung masalahnya, bisa fleksibilitas atau kondisional seperti ya Bapak. Bapak
Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih sebesar-besarnya atas waktunya yang sudah diluangkan dari 1 demi angka 2 demi angka 3 dan pertanyaan terakhir sudah panjenengan jawab semuanya dan alhamdulillah kami puas dalam panjenengan untuk menjawabnya begitu. Mungkin Pak Rozikin ada tambah lagi. Oke, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusi di sini menjadikan manfaat, menjadikan berkah bagi kita semuanya. Amin. Nggih. Akhirnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon?